Jadi ini tidak apa-apa, pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia Mas ya. Baik, jadi mungkin sambil menunggu, kira kita waktunya 1 jam ya Mas Wahid ya, waktu 1 jam, dan biasanya kalau kemarin diundang Mas Wahid di Jakarta dan Bogor 4 hari Bapak Ibu untuk belajar mendiskusikan tentang Match City Map. Tapi ini kita ringkas, tapi saya yakin dengan 1 jam juga bisa gitu ya. Jadi saya kira juga ini setidaknya juga ini untuk mengenalkan, dan Bapak Ibu nanti ketika akan ingin menggunakan lebih lanjut ada MOC-nya gitu ya, MOOCs. Jadi bisa ikut open online course dan nanti bisa Bapak Ibu ikuti gitu ya. Dan baik, jadi di sini ya, jadi ini Bapak Ibu nanti bisa share screen-nya. Ya, baik, Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan mendiskusikan tentang material dalam waktu 1 jam ini, dan tentunya nanti harapannya ada kesempatan mungkin sekian menit nanti kita keluar ruangan ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi karena memang esensi dari materials itu beraktivitas di luar ruangan. Sehingga kemarin ketika ada Match City Map at Home, ada beberapa user yang kurang puas gitu ya, karena materials itu pinginnya materials itu ya keluar ruangan gitu ya. Jadi itu, dan nanti harapannya Bapak Ibu juga kita mengalami aktivitas di luar ruangan, karena tidak hanya siswa yang keluar ruangan, tapi juga nanti Bapak Ibu sebagai guru kita semuanya beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Jadi ini sebelumnya saya mengenalkan, tapi ini saya kira juga tidak perlu banyak teori. Nanti Bapak Ibu akan lebih banyak praktek dengan menggunakan laptop atau mungkin dengan HP yang sudah terinstall dengan Match City Map. Ini jadi material prinsipnya berjalan mengikuti jejak yang sudah didesain oleh orang sebelumnya, dalam hal ini kan sebagai guru gitu ya Bapak Ibu, oleh guru. Kemudian ini sebenarnya ide lama tahun 84, tapi dikembangkan kita di Frankfurt mengembangkan ide ini menjadi digital, sehingga di sini ada digital materials, mobile learning, dan ini adalah tim pengembangan dari Match City Map. Dan ini ya Match City Map ini merupakan proyek dari Goethe University Frankfurt, dan saya salah satu tim yang ada di sana, dan intinya mengajak siswa berjalan keluar ruangan dan kita bekali dengan peta. Nah, petanya disajikan dalam bentuk digital. Gitu ya. Jadi betul. Dan ini beberapa aktivitas, dan ini saya kira juga ada Mas Wahid di antara ini. Gitu ya. Jadi ini kegiatan-kegiatan Bapak Ibu guru di Jakarta, di Bogor, di Semarang, di beberapa tempat. Dan ini adalah aktivitas siswa. Siswa pergi keluar ruangan, kemudian mencari objek-objek yang ada di sekitarnya, kemudian memecahkan permasalahan yang dihadapi dan melanjutkan perjalanan. Jadi prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi diawali dengan mungkin di satu titik siswa berada di suatu sekolahan, kemudian dengan membuka peta mereka akan diarahkan kepada lokasi-lokasi soal-soal yang sudah kita buat. Jadi saya kira sebenarnya bukan soal, kalau diterjemahkan tas itu diterjemahkan dengan soal, saya kira tidak cocok, tapi mungkin biar mudah ya Bapak Ibu. Jadi ada soal yang ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu. Lokasi ini ada di museum, ada di misalnya, atau mungkin ada di bangunan bersejarah. Kalau di sini di Kota Lama misalnya, di Kota Lama ada gereja Belenduk kita bikin, dan ini adalah salah satu contoh soalnya. Ya, contoh soalnya adalah ketika kita datang ke Polder Semarang Tawang ada pintu air, gitu ya. Jadi pertanyaannya, ketika dalam keadaan darurat dan kamu diminta untuk membuka pintu air ini setinggi 1 meter, berapa kali putaran
kendali pintu air itu kamu putar misalnya. Itu soalnya kurang lebih misalnya contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu kemudian siswa nanti harus melakukan pengukuran, penghitungan dan aktivitas matematis yang lainnya. Jadi tidak bisa ditebak dari rumah. Jadi kalau misalnya kita dari rumah buka HP, kemudian buka soalnya, terus memecahkan soalnya dengan benar, itu berarti soal material yang salah, gitu ya. Jadi betul gitu. Jadi ngeceknya gampang gitu. Jadi kalau bikin material tas, kemudian ketika kita coba duduk di rumah, kemudian buka dan menyelesaikan soalnya kok sudah benar, itu berarti material tas yang kurang tepat, gitu ya. Jadi itu untuk mengontrolnya seperti itu. Jadi artinya siswa harus datang ke lokasi dan harus melakukan pengukuran, penghitungan atau aktivitas matematis yang lainnya, gitu ya. Jadi itu karena melatih untuk mengumpulkan data juga, gitu ya. Jadi dan mengeksplorasi objek. Ini contohnya seperti tadi, siswa memecahkan masalah tentang memutar, ya. Jadi this folder has the function to solve the fluid problem, ya. Dan how many times must the worm drive be rotated, ya. Jadi ini dan ini adalah aktivitasnya, sehingga di sini tidak salah kalau kemarin dari Kemdikbud, tim Mas Wahid ini juga menggunakan ya MathCityMap itu sebagai alat bantu, gitu ya, alat bantu untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan numerasi, gitu ya. Karena memang di sini prinsipnya juga ketika saat siswa datang ke lokasi, kemudian mereka akan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian mencari keterkaitan dengan matematika, karena ternyata tidak mudah nih Bapak Ibu. Jadi siswa menemukan masalah, tapi dia tidak tahu rumus atau konsep matematika apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah itu. Itu yang perlu kita latih, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini identifying relevant mathematics, and then transforming real world problem into mathematical problem, and solving mathematical problem, and in the end they interpret the mathematical solutions into the real situations. Ya. Ya, and this is a mathematization, atau mungkin di sini dalam literasi matematika itu sering kita kenal dengan proses matematisasi. OECD dengan PISA-nya itu sering menggunakan ini untuk survei, gitu ya, sehingga ini juga penting. Dan ini tampilannya, harapannya Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu sudah menginstal aplikasinya, dan mungkin Bapak Ibu yang bawa laptop juga bisa membuka laptop untuk membuka portalnya mathcitymap.eu, gitu ya. Karena nanti kalau bisa langsung kita praktek, kita ambil data di lapangan, kemudian datang ke kelas, kemudian mengupload, gitu ya. Karena kan workshop, jadi nanti ada luarannya, gitu Bapak Ibu. Jadi ini contoh tampilannya seperti ini ya. Jadi saya bilang share screen-nya, soalnya yang di Zoom nggak berubah. oh. Sudah. Nggak berubah ya. Baik, jadi ini karena ada ya kita memfasilitasi hybrid, gitu ya, yang Bapak Ibu, ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung secara daring, gitu ya. Ini perkembangan saat ini memungkinkan untuk kelas yang bervariasi. Baik, ini ini jadi di sini ketutup ya. Baik, jadi ini kalau di share screen slideshow sana nggak jalan ya. Jadi ini contohnya, dan ini adalah tampilannya Bapak Ibu install MathCityMap di MathCityMap, atau mungkin juga membuka, ini bisa tulis di sini ya. Bisa ya.
Ya, jadi ini untuk websitenya medcitymap.eu. Untuk aplikasinya Bapak Ibu bisa membuka di App Store atau Google Play Store Medcitymap. Ya, bisa mencari. Dan ini tampilan dari sisi user siswa menggunakan HP. Jadi nanti siswa menggunakan HP. Bapak Ibu nanti akan menggunakan laptop atau sebenarnya HP pun juga bisa. Karena nanti di sini juga ada fitur tambahan, fitur baru untuk manajemen trials gitu ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang saya tidak bawa laptop tidak apa-apa. Jadi bisa pakai HP, cuma mungkin agak sedikit repot gitu ya. Sama seperti Bapak Ibu kalau ngetik di Word di HP itu kan juga sama gitu. Tapi saya kira juga fleksibel. Jadi Bapak Ibu di mana-mana, kadang saya juga seperti tadi misalnya sampai di sini kemudian saya memfoto objek, kemudian saya buka medcitymap aplikasinya, kemudian saya bisa memanage trial dan task, saya upload langsung bisa saya gunakan untuk pembelajaran dengan siswa gitu ya. Jadi ini tampilannya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Kalau sisi siswa nanti akan ada task, kemudian ini ada beberapa rute dan ini nanti siswa membuka bentuknya rute seperti ini. Kemudian ya ini kalau misalnya ya tapi di sini di sketsnya. Jadi kalau misalnya di sini Bapak Ibu siswa setelah Bapak Ibu membuat task kemudian atau trials kemudian Bapak Ibu berikan kepada siswa dan siswa bisa membuka dalam bentuk peta seperti ini dan siswa nanti posisinya berada di sini. Jadi posisi siswa itu yang ada biru-biru seperti ini, itu adalah posisi user saat itu, dan mereka harus mencari lokasi-lokasi, ada beberapa titik yang harus mereka datangi, dan sampai lokasi nanti akan mendapatkan permasalahan yang harus dipecahkan. Gitu ya. Kemudian mereka, contohnya soalnya seperti ini. Ini kemarin saya buat di Austria, di patungnya Mozart, misalnya contoh sederhananya ada patung, tentunya Bapak Ibu tidak cukup membuat soal, hitunglah tinggi patung, gitu ya. Kemudian datang lagi ke tiang bendera, hitunglah tinggi bendera, tiang bendera. Kemudian datang lagi, ada gedung, hitunglah tinggi gedung. Itu kan siswa juga sudah keluar ruangan, tapi masih cukup bosan gitu ya. Jadi bisa dimodifikasi soalnya misalnya, jika sebelahnya patung Mozart itu akan dibuat patung biola, gitu ya. Berapa panjang patung biola yang bisa dibuat, gitu ya. Jadi patung biolanya di sini ditambahi, patung biolanya siapa? Supaya jelas gitu ya, patung biolanya bapaknya gitu ya. Jadi terus nyari informasinya di mana? Siswa itu kan bisa belajar nanti hints, ada bantuannya. Carilah informasi di internet. Panjangnya biolanya bapaknya itu ukurannya berapa gitu ya. Jadi gitu ya. Yang sebenarnya. Kemudian nanti kan diminta untuk membuat patung. Nah, patungnya itu berapa? Berarti kan artinya harus membandingkan dengan tinggi patungnya. Patung Mozartnya sekian, dan tinggi Mozart sebenarnya itu sekian, itu bisa dicari di internet. Berarti kalau panjang biolanya sekian, berarti patungnya itu panjangnya berapa. Jadi perbandingan, atau mungkin juga menggunakan rasio. Gitu. Jadi itu salah satu contoh soal yang bisa kita buat, tentunya nanti Bapak Ibu banyak variasi soal. Nah, kemudian nanti siswa jika tidak ada ide, bisa membuka hints, gitu ya, atau ada beberapa hints. Setidaknya Bapak Ibu ketika membuat soal, membuat task, berikan minimal dua. Gitu. Jadi di medcitymap ini minimal kita berikan 2 hints. Memang nanti di sini penggunaan hints dan mencoba jawaban benar atau salah itu juga akan berdampak pada skornya. Jadi nanti siswa itu nanti ada skor yang diperoleh ketika nanti melakukan aktivitas ini, dan di atas itu nanti ada peringkat. Ada Bapak Ibu 40 siswa di kelas, misalnya temu 25 siswa di kelas, dibuat menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 skornya sekian, kelompok 2 sekian, itu nanti di atas terlihat. Sehingga siswa akan semakin bersemangat, oh ini ternyata kelompok lain ada yang sudah skornya segini dan sebagainya. Jadi itu. Dan ini gambarannya sebagai ilustrasi aktivitas medcitymap gitu ya. Ya, jadi ini misalnya kita buka, kemudian ada lokasi,
gitu ya. Jadi nanti ketika buka, kemudian ini posisi kita, kemudian kita jalan, ini akan mendekati pin dari objek yang akan menjadi sasaran. Kemudian sampai lokasi, mereka akan membuka permasalahannya, permasalahan yang diberikan. Jika tidak punya ide, mereka juga bisa membuka bantuan. Gitu ya. Ada 3 hints atau minimal 2. Sehingga apa? Sehingga siswa kalau tidak punya ide, tidak sia-sia perjalanannya. Gitu ya. Sudah jauh-jauh sampai lokasi, nggak punya ide, pulang tanpa hasil. Itu kan karena konsepnya adalah belajar. Jadi kemudian mereka harus melakukan pengukuran. Jadi kalau sampai lokasi kok hanya tinggal menghitung atau mengerjakan soalnya, tidak ada aktivitas lain, itu yang kurang gitu ya. Walaupun tidak harus mengukur, tapi bisa juga mengamati, mengeksplorasi. Karena MathCityMap ini tidak harus geometri, tapi juga bisa aljabar atau statistika dan yang lainnya. Jadi jawabannya salah, kemudian bisa mencoba lagi, bisa jadi mungkin jawabannya tidak sempurna karena intervalnya. Tentunya kan ada interval nih Bapak Ibu. Jadi kalau jawaban yang benar itu 90, tentunya kita berikan toleransi, mungkin jawabannya 91, oke, masih benar gitu ya. Atau mungkin jawabannya 95 masih agak benar dan sebagainya gitu. Jadi itu. Baik, gitu ya. Jadi ini mungkin agak singkat, nanti lebih banyak kita praktek nih Bapak Ibu. Jadi ini contoh portalnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan bekerja di sini, di dalam portal, untuk mengunggah tas, kemudian merangkai menjadi sebuah trails. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kemudian misalnya nanti keluar ruangan, kemudian mengumpulkan ada 4 titik, gitu ya. Ada 4 titik lokasi, kemudian masing-masing lokasi dikaitkan dengan konsep matematika yang sesuai, kemudian membuat permasalahan di masing-masing, kemudian diupload masing-masing task, kemudian dirangkai menjadi sebuah trail. Jadi kalau dalam MathCityMap minimal ada 4 task, gitu. Jadi bisa dirangkai menjadi sebuah trails. Gitu. Jadi begitu. Atau Bapak Ibu, ini ada 2 versi, ada dua jenis task, ada yang private, ada yang public. Kalau yang private, Bapak Ibu bisa menggunakan untuk diri sendiri dan diberikan kepada siswa tentunya. Dengan kode, jadi nanti diberikan kodenya kepada siswa, tapi kalau yang sudah publish, siapapun bisa pakai. Bahkan ketika Bapak Ibu sudah punya tas di sini, mungkin Mas Wahid dan teman-teman di sini sudah membuat tas, nanti Bapak Ibu juga bisa merangkai tas yang sudah ada di area sini, kemudian dirangkai menjadi sebuah trails yang diberikan nanti kepada siswa misalnya, itu juga bisa. Tapi tentunya ketika membuatnya di sini, siswa harus datang ke sini untuk memecahkan gitu ya. Ya berarti nanti akan mengunjungi Mas Wahid dan teman-teman di sini gitu ya. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat di sekolah masing-masing atau kalau saya bikin di Kota Lama gitu ya. Kemarin Agustus kita mengadakan lomba antar SMP gitu. Jadi 17 Agustus namanya Matemardika. Jadi kompetisi antar SMP untuk menyelesaikan permasalahan matematika di sekitar Kota Lama. Sekalian sambil jalan-jalan gitu. Jadi itu. Ini adalah kondisinya ketika kita bisa mengamati. Jadi nanti kalau sampai ke digital classroom, kita bisa melihat pergerakan siswa. Oh, jangan-jangan ternyata siswanya itu perginya nggak ke lokasi soal, tapi ke kantin. Gitu ya. Jadi itu bisa mengamati. Dan kita juga bisa chat, kirim chat, kamu kok malah ke kantin? Gitu ya. Ayo kembali ke jalan yang benar misalnya. Jadi itu. Gitu. Jadi kita bisa chat. Siswa pun juga bisa chatting, Pak, nomor ini gambarnya benar ini apa tidak, upload gitu ya. Oh, salah, itu gambarnya bukan yang patung yang itu tapi yang sebelahnya misalnya, itu jadi diarahkan misalnya. Ya berarti artinya ketika ada pertanyaan seperti itu berarti harus dievaluasi, tasnya kurang tepat karena ada multitafsir dari ya kalau siswanya tanya, kalau tidak ya sudah ngitung selesai ternyata bukan objek yang dimaksud gitu ya. Jadi itu juga perlu diantisipasi. Kita juga bisa melihat ada kelompok ini berapa soal yang sudah dijawab dengan benar, hijau semuanya, ataukah ada yang kuning. Jadi kalau yang orange ini agak benar gitu ya, karena kita bisa membuat interval. Ini jawaban yang benar, jawaban yang lumayan benar, dan jawaban yang salah gitu ya. Jadi betul. Tidak hanya interval tapi juga bisa eksak atau mungkin jenis-jenis yang lainnya. Ini kriterianya sehingga mungkin nanti di sini saya kira 5 atau 10 menit kita keluar ruangan ya Bapak Ibu. Nanti memfoto Bapak Ibu,
bukan foto selfie tapi foto objek-objeknya ya Bapak Ibu. Jadi kemarin ada yang pas pelatihan itu upload tapi fotonya ada mukanya gitu. Jadi ya ini variasi soal gitu. Jadi gitu. Nanti mencari objek dan kemudian pikirkan task yang kriterianya seperti ini. Clarity, for each task, a picture must be created that allow the clear identifications of the situations or the objects the task is about. Jadi nanti foto objeknya dan pastikan bahwa itu objek itu bisa dipahami bahwa itu tidak ada misalnya ada dua gapura misalnya, gapura kanan dan kiri. Bapak Ibu memfoto yang kanan, padahal dari luar gitu ya. Tapi nanti siswa ngitungnya dengan gapura yang satunya tapi dari dalam gitu. Itu kan mirip gitu, tapi itu mungkin bisa jadi gapura yang berbeda misalnya. Itu kan jadi pastikan betul jawabannya itu apa? Objeknya itu mudah untuk dikenali oleh siswa, tapi jangan foto yang misalnya ada ubin gitu ya. Atau mungkin ada orang yang sedang berdiri di sebelahnya sehingga bisa menebak tanpa harus datang ke lokasi gitu ya. Bukan berarti kita mempersulit siswa, itu tidak, tapi artinya supaya tujuan kita itu tercapai gitu ya. Jadi supaya siswa datang ke lokasi, karena kalau ubin itu kan biasanya kalau kita diminta untuk menentukan coba panjang dari meja ini berapa, tapi ketika memfoto ubinnya kelihatan. Padahal kan ubin kan kadang bisa diprediksi, ini ukuran ubin itu kan standar. Jadi siswa tanpa harus datang ke kelas ini kemudian mengukur mejanya, siswa sudah tahu bahwa ini ubin ini sekian, berarti ada 1, 2, 3,5 ubin, berarti panjangnya sekian kali. Jadi seperti itu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai gambarnya itu memunculkan data-data. Gitu. Jadi bisa di crop atau mungkin bisa difoto identitas yang jelas. Kemudian yang kedua, presence. The task can only be solved on-site. The task data must be collected on-site. And this also means that the picture or the task, nah ini yang kedua tadi yang saya sampaikan. Gitu. Jadi siswa harus datang ke lokasi. Gitu. Jadi itu. Activity the person will solve the task must be active and do something, measuring, counting, jadi seperti tadi aktivitas matematis. Kemudian multiple solution. Multiple solution ini ya karena ada kuncinya. Berarti artinya multiple solution itu ada banyak cara penyelesaiannya, bisa jadi tapi nanti jawabannya sama. Gitu. Jadi, gitu. Tapi cara penyelesaiannya ada yang kemarin ada guru yang membuat soal, ada siswa SMP dia menyelesaikan dengan geometri. Tapi ketika SMA dia menyelesaikan dengan integral. Tapi jawabannya sama. Gitu. Jadi dengan pendekatan yang berbeda. Ada aljabar, ada yang geometri, ada yang trigonometri dan sebagainya. Gitu. Jadi kemudian reality, the task should be application oriented, realistik. Jadi tidak mengada-ada gitu. Jadi ya yang realistik kemudian juga berdasarkan berorientasi pada aplikasi. Kemudian terkait dengan kurikulum. Pastikan jangan-jangan kegiatan material tapi tidak mendukung pencapaian sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam kurikulum atau capaian pembelajaran itu juga kurang tepat. Kemudian solution format, ini ada beberapa pilihan, interval, exact number, kemudian juga ada multiple choice, menyesuaikan. Jadi kalau soalnya berkaitan dengan ada pengukuran, tentunya ada selisih, ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita berikan interval. Tapi kalau kaitannya dengan suatu hal yang pasti, Bapak Ibu pilih jawaban yang tepat atau pilih yang pilihan, gitu ya. Tools, pastikan siswa nanti ketika datang ke lokasi butuh alat apa, gitu ya Bapak Ibu, supaya nanti sampai lokasi wah nggak bawa penggaris, balik lagi ke kelas. Itu kan kasihan siswa. Jadi sebelum menjalankan trails ini, silahkan siapkan penggaris, silahkan siapkan klinometer atau yang lainnya. Dan yang terakhir, sample solutions. Bapak Ibu, selain Bapak Ibu mengupload soalnya, berikan solusinya, alternatif solusinya, contoh solusinya. Karena di sini menggunakan sampel karena, ya bukan sampel, example, jadi solusi contohnya. Berarti artinya bukan jawaban yang paling benar, tapi ini salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Bapak Ibu. Sehingga siswa nanti ketika selesai jawab, kok kurang benar, sebenarnya yang benar itu yang seperti apa contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa menawarkan pada siswa, ini loh contohnya. Meskipun nanti dalam pilihan ada pilihan mau ditampilkan di situ atau tidak. Karena karena saya juga mengajar di SMP di tahun lalu sebagai dosen berkegiatan di sekolah, saya tutup dulu, solusinya itu saya tutup dulu, tapi siswa itu biar mereka mengerjakan dulu,
kemudian di kelas baru dibahas gitu ya. Ini loh salah satu contohnya kita diskusikan, jadi nanti siswa juga bisa mendengarkan di kelas. Gitu ya Bapak Ibu, ini mungkin terlalu kecil, tapi saya kira tidak masalah, tadi sudah saya tampilkan di sana. Ini yang nanti akan Bapak Ibu kumpulkan datanya, ada gambar, pikirkan tentang judulnya tidak harus trigonometri atau judulnya apa integral gitu ya. Siswa buka soalnya sudah wah integral, tutup gitu ya. Jadi itu. Contohnya seperti ini, Mozart and his father violin misalnya gitu ya. Jadi karena kita juga akan mengenalkan bahwa Mozart itu dulunya waktu kecil bermain biolanya bapaknya gitu ya. Jadi itu kenapa saya menggunakan istilah ini karena sekaligus karena nanti di bawah about this object kita bisa mengenalkan Mozart itu siapa, bagaimana dia belajar biola dan sebagainya itu kita bisa mengenalkan di samping kita mengajarkan tentang matematika. Termasuk saya membuat soal tentang Borobudur, saya juga mengenalkan Candi Borobudur itu dibangun tahun berapa, gunanya untuk apa, dan bagaimana cara merawatnya dan sebagainya itu kita kenalkan. Jadi, dan soalnya pun juga bisa kombinasi. Mungkin di sini kalau di Sekim ini kaitannya dengan STEM, Bapak Ibu bisa mengkombinasikan antara sains, teknologi, engineering, and matematik di dalam satu soal. Meskipun namanya Math City Map, mungkin nanti kita usulkan namanya STEM City Map. Gitu ya. Jadi ini kemudian step hint dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran dan nanti berikutnya Bapak Ibu, saya kira ini nanti bisa dibagikan oleh panitia ke tim dan ini saya kira kita bisa keluar sejenak. Tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu, keluarnya sampai Malioboro. Ya, jadi mungkin di luar ruangan kira-kira waktu berapa menit ya Mas Wahid? 5 menit? Kurang ya? Kurang ya? Mungkin satu saja nggak Bapak? 10 menit. Ya. Oke, saya kira 10 menit Bapak Ibu sambil mungkin membuka ini dan nanti kita kembali lagi ke sini dengan membawa gambar yang sudah. Jadi Bapak Ibu ini yang kira-kira panitia bisa membagikan ini apa tidak ya Bapak Ibu? Atau mungkin Bapak Ibu mencari gambar dan saya kira singkat saja mungkin ini ada objek. Tadi saya juga jalan sudah langsung ketemu. Jadi tidak perlu lama-lama keluar, bahkan mungkin di lantai ini saja dapat juga langsung masuk saja Bapak Ibu. Langsung nanti Bapak Ibu bisa carilah objek yang kira-kira bisa diangkat menjadi sebuah soal matematika. Gitu ya. Waktu maksimal 10 menit Bapak Ibu, nanti 10 menit nanti akan kita lanjutkan dengan membahas bagaimana cara mengunggahnya. Gitu ya Bapak Ibu. Silakan, saya juga akan keluar ruangan juga.
Ya maaf, saya lupa tadi peserta yang ada di Zoom, silakan mungkin bisa keluar dari ruangan di tempat masing-masing, kemudian mengambil objek, memfoto objek yang ada di sekitar, kemudian nanti kita coba untuk membuka portal untuk mengupload di sistem. Gitu ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom. Kita waktu 10 menit untuk keluar dan kita nanti akan masuk lagi ya, Bapak Ibu. Sudah. Di sini bisa. Kalau pakai HP, tampilannya nanti seperti ini. Ini biasanya ini masih ini ya. Jadi ini kita log out dulu, apa kan? Ya, ini tampilannya biasanya seperti ini. Kemudian nanti bisa login di sini apa manajemen functionality di sini dinyalakan gitu ya Bu ya. Setelah itu nanti bisa aktif. Atau kalau mau lebih mudah sebenarnya bisa masuk matchcitymap.eu kemudian uploadnya lewat website gitu ya Bu. Jadi itu. Jadi bahasanya bisa diganti, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bahasa ada beberapa pilihan bahasa. Ya, di sini bisa diganti, di sini setting, kemudian dipilih bahasanya. Aplikasinya, yang nih, websitenya bisa diganti di sini pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa. Ya. Ingat dulu ya mau bawain materi apa ya? Kenapa? Mau dibawa ke materi mana? Apa ya? Setiap bendanya ketika. Iya, harus memikirkan. Harus sudah semua kan ya? Kalau yang baru nggak bisa. Semoga sudah lengkap. Sudah, ya. Terakhir untuk Ini peserta sedang dibuka. sampai ini sih kalau tadi moderator sudah bilang nanti selesainya juga sampai jam 12 atau bapak belum ya? Kan kita mulai 15 menit lebih lambat. Kalau sampai jam 12 itu gimana Pak? Atau Bapak harus segera berangkat ke tempat lain? Nggak apa-apa. Sampai jam 12 nggak apa-apa. Satu jam. Makasih Bapak. Bapak Penggaris berarti nggak bisa ya? Jadi kira-kira
sudah. Data tampilan Oh, ya. desktop kan Ini coba bikin register ini. oh ini dulu. Register yang klik register. Sudah registrasi. Belum itu Pak. Register di sini. Lah, sana. Data tampilan desktop itu jadinya tapi kok nggak bisa kayak komputer ya. Sampai Nah, silakan Bapak Ibu, kalau yang sudah masuk bisa mulai langsung registrasi. Register di sini, buka portal web medcitymap.eu, kemudian register. Atau kalau mau pakai aplikasi ini juga sama. Jadi di sini juga ada cuma beda tampilan saja, gitu ya. Di sini ada manage trials juga. Ya, untuk peserta yang ada di Zoom, ini bisa buka website medcitymap.eu, kemudian registrasi, gitu ya, lakukan registrasi. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang belum. Yang sudah masuk bisa langsung buka di laptop atau di HP. Bisa di HP pakai browser atau di HP pakai aplikasi medcitymap-nya. Jadi ada banyak pilihan, tapi memang yang lebih enak untuk membuat Trails itu pakai laptop atau desktop gitu ya Bapak Ibu supaya lebih luas. Tapi saya kira tidak masalah, pakai HP pun juga bisa Bapak Ibu. Yang jelas yang pertama Bapak Ibu lakukan, ini setelah masuk medcitymap.eu, kemudian lakukan registrasi, ya, register di sini, kemudian masukkan, ya, siapapun bisa melakukan registrasi dengan memasukkan nama, username dan sebagainya. Dan kalau Bapak Ibu menggunakan HP, itu juga prinsipnya sama, gitu ya. Jadi ini juga sama ketika tadi Bapak Ibu masuk, ini tampilan awalnya seperti ini, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik untuk melakukan sign up, gitu ya. Enggak, saya kira mungkin biar sama kita pakai browser saja, nih, Bapak Ibu masuk browser, kemudian pilih ketik medcitymap.eu, ini di depan sudah saya tulis atau di ini juga sudah terlihat di layar. Lakukan registrasi, kemudian diingat-ingat password dan username-nya. Karena di sini tidak ada konfirmasi ke email, jadi siapapun bisa langsung tanpa ada konfirmasi dari admin langsung dapat akun, ini Bapak Ibu. Oke, kalau HP bisa juga pakai browser kemudian buka di medcitymap.eu. Karena biar nanti di sini saya tidak menjelaskan dua jenis ya Bapak Ibu, jadi supaya kita samakan browser baik di HP maupun di laptop, prinsipnya sama. Biasanya kalau di HP tampilannya nanti jadinya mungkin agak berbeda sedikit, tapi saya kira Bapak Ibu bisa, ya mungkin tampilannya kalau di HP jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini ini tampilan awalnya. Lakukan registrasi. Setelah itu klik OK dan Bapak Ibu bisa login menggunakan akun yang sudah Bapak Ibu buat. Itu ya Bapak Ibu. Bisa pakai, gimana? Sudah register ya? Iya, upload tasnya. Kalau sudah, mungkin nanti silahkan pakai browsernya, mungkin browsernya pakai
Safari atau Chrome atau Firefox gitu ya, Bapak Ibu. Adanya masuk langsung. Coba klik masuk. Oh gitu. Ini. Dan nih, daftar. Oh iya. Oh iya. Ya, jadi di sini mendaftar. Ya. Ya, bahasanya bisa diganti ya, Bapak Ibu, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jerman, atau bahasa yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini bertahap ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang sudah selesai, langsung gitu ya. Tapi kalau belum, bisa angkat tangan untuk minta. Termasuk yang ada di Zoom, barangkali ada kendala juga bisa angkat virtual hands dan bisa menanyakan ya. Jadi karena kita langsung praktek, dan yang sudah punya akun register dan sudah masuk, kemudian masuk di portal. Ada tulisan start, portal, tutorial, publication, pilih yang portal. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan bahasa yang dibuat bahasa Indonesia, tapi kalau portal saya kira namanya bahasa Indonesia juga portal sama ya. Jadi karena Bapak Ibu baik aplikasi maupun portalnya Bapak Ibu bisa mengubah bahasa. Kalau ada portal, tampilannya akan seperti ini. Ya, ini mungkin bedanya dengan saya di bagian bawah. Bapak Ibu mungkin ada 4 menu ya Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu. Kalau saya di sini karena sebagai admin dan sebagai reviewer, di sini saya dan Mas Wahid reviewer ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu akan merequest untuk publish soalnya, nanti akan direview oleh tim reviewer. Salah satunya Mas Wahid sebagai reviewer. Kalau ada yang kurang, nanti akan diberikan saran. Sebaiknya seperti ini dan sebagainya. Jadi itu. Jadi, tapi kalau tidak dipublish pun juga tidak apa-apa. Bapak Ibu masih tetap bisa menggunakannya untuk dibagikan kepada siswa dengan kode-kode yang sudah otomatis terbuat di sini. Dan ini reviewnya ini sudah ada 320 sekarang, jadi belum sempat direview. Jadi kemarin sampai ada 1.400, ini sudah ada 300 lagi nih Mas Wahid, ini PR kita. Jadi mereview, itu sudah saya lihat 300 itu ya. Jadi itu Bapak Ibu ada trials, task, group, dan profile. Bapak Ibu saya kira mungkin nanti sambil jalan bisa mengubah profil, menambah foto, dan sebagainya, dan bisa ikut. Jadi seperti sosial media, bisa follow akun user yang lainnya. Bapak Ibu bisa mengikuti siapa membuat trials, kemudian kita bisa melihat trials-nya dan sebagainya. Tapi nanti Bapak Ibu, yang utama sekarang adalah ada trials dan task. Untuk membuat material task, ya, membuat materials, kita awali dengan membuat material task dulu. Jadi Bapak Ibu pilih yang task ini. Klik task. Ketika Bapak Ibu sudah punya soal-soal, ini contohnya saya sudah membuat soal-soal ini jadi sudah tampil di dalam daftar. Tapi kalau belum biasanya masih kosong, Bapak Ibu di atas ada tanda new task. Gitu ya Bapak Ibu. Ya mungkin ini cukup cepat, tapi saya kira tidak perlu khawatir Bapak Ibu, nanti insya Allah nanti bertahap pelan-pelan juga kita punya ya. Bisa. Bisa. Oh, ada yang nggak bisa? Oh. Oh, di aplikasi itu ya. Ini di pengaturan ini. Klik. Nah,
fungsi manajemennya diaktifkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau akan menggunakan aplikasi Bapak Ibu, ini kemudian ketika masuk di awal ini, Bapak Ibu settingnya diubah. Ini ya Bapak Ibu. Manajemen functionality-nya diubah. Ini saya stop screen bagi Bapak Ibu mungkin yang ada di Zoom, yang pakai HP. Gini ya, ini aktif. Tapi kalau ini bisa dicek ini aktif atau tidak. Kalau ini tidak aktif berarti nanti di sini akan abu-abu seperti apa, warnanya buram. Tapi kalau ini diaktifkan dulu, kemudian kita kembali dan ini bisa manage trail dengan melakukan sign up dulu. Itu mungkin ya Mas Wahid ya. Jadi mungkin itu yang apa memunculkan sign up-nya ini. Bapak Ibu bisa melakukan registrasi ini. Prinsipnya sama. Jadi Bapak Ibu kalau di sini kalau sudah punya akun ini, kalau sudah sampai sini itu nanti langkahnya sama gitu ya. Jadi ini prinsipnya sama. Jadi kalau sudah punya akun dan mau pakai HP, mau pakai laptop, prinsipnya sama. Cuma mungkin agak terlalu kecil gitu ya Bapak Ibu. Tapi praktis ketika nanti Bapak Ibu jalan-jalan nemu ide yang bagus, foto, upload seperti main Facebook gitu ya, update status gitu ya. Saudara Bapak Ibu uploadnya update material gitu ya. Jadi ini kembali ke ini. Silakan yang ada kendala bisa tanya Mas Wahid. Mas Wahid yang satunya ya. Ini ada Mas Wahid yang satu juga ini. Jadi ini sama-sama teman saya namanya Mas Wahid juga ini. Ini juga ada Mas Krida. Mas Krida ini juga sebenarnya ngikuti City Map dari dulu tapi baru pernah ketemu ya. Jadi baik, tambahkan trail di atas ini ada new task Bapak Ibu. Untuk memulai new task. Sudah, Bu? Sudah? Ya, jadi nanti sambil jalan ya. Nanti kalau yang sudah membantu teman Bapak Ibu yang lainnya, title image itu berarti select image yang Bapak Ibu tadi foto di lapangan gitu ya. Tadi mau foto objek tadi ada yang tapi tadi saya lupa ya. Jadi tadi saya lupa Bapak Ibu memfoto itu juga paling tidak juga mengukur juga ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi mungkin nggak ngukur ya. Jadi ya gimana tahunya volumenya misalnya kalau nggak punya ukurannya. Tadi saya lupa Mas Wahid. Jadi tapi saya kira mungkin setidaknya Bapak Ibu sudah bisa dipahami maksudnya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi apa atau mungkin dikira-kira tadi pot itu berapa jengkal gitu ya. Kan Bapak Ibu kan sudah tahu satu jengkal itu berapa gitu. Jadi itu mengunggah fotonya, kemudian tulis judul seperti tadi, Mozart and his father's violin, misalnya. Kemudian di sini kemudian definition of task, Bapak Ibu menambahkan permasalahannya apa gitu ya. Jadi tadi, jika di sebelahnya patung Mozart akan dibuat patung biola, berapakah panjang patung biolanya misalnya gitu. Jadi atau jika keadaan darurat dan harus memutar kendali pintu air, berapa kali kendali air supaya jadi seperti itu. Ya sederhananya kan soalnya hitunglah tinggi patung, ya, hitunglah volumenya. Tapi itu kan mungkin soal yang cukup membosankan buat anak-anak gitu ya. Datang ke lokasi, ngitung volume, datang ke lokasi, ngitung tinggi kan gitu. Tapi bisa dimodifikasi. Pot di depan misalnya, supaya pot ini apa tanamannya hidup harus diisi tanah. Berapa liter tanah atau berapa kilo tanah yang harus diisikan ke dalam pot gitu ya. Itu. Tadi ada yang menarik, ada pot berbentuk kubus, berbentuk persegi berbentuk balok, di dalamnya berbentuk silinder. Itu menarik gitu ya Bapak Ibu. Di depan sepertinya ada balok dan dalamnya silinder, itu juga menarik untuk dibuat tas. Gitu Bapak Ibu. Posisi Bapak Ibu cukup klik lokasinya tadi. Kita posisinya ada di sini. Bapak Ibu bisa mengingat-ingat tadi memfotonya ada di mana gitu ya. Bapak Ibu bisa perbesar, kemudian
Oh tadi saya sampai ke Jalan Waru gitu ya. Jadi ini klik di sini. Ini sudah pin, nanti akan muncul di sana gitu ya Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu mengaktifkan HP-nya, biasanya sekarang HP-nya sudah otomatis terhubung dengan aplikasi. Jadi otomatis ketika Bapak Ibu mengupload, langsung dipin di lokasi tempat Bapak Ibu memfoto. Gitu ya, dari itu. Tapi kalau tidak, secara manual dipin di lokasi yang Bapak Ibu. Sebenarnya kita posisinya ada di sini ya Bapak Ibu. Ya ini P4TK. Tadi Bapak Ibu sampai di sini misalnya, kemudian diklik. Kalau salah bisa digeser ke yang lainnya. Gitu ya, jadi itu. AR-nya sementara kita abaikan dulu ya. Ini fitur baru dan ini masih belum banyak dikembangkan. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Bu? Sudah? Ya, kalau sudah, dan selanjutnya ke bawah, tipe solusinya. Bapak Ibu bisa memilih apakah soalnya dalam bentuk interval, ataukah dalam bentuk pilihan ganda, ataukah dalam bentuk jawaban tepat. Misalnya, berapa banyak anak yang bisa bisa berjejer misalnya. Kalau memang itu jawabannya tak pasti, ya berarti pakai yang eksak gitu ya. Tapi kalau jawabannya memungkinkan ada selisih-selisih sedikit karena proses menghitung atau mengukur, maka kita pilih yang interval. Interval tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada yang hijau, ada yang orange. Jadi kalau jawabannya 20, maka Bapak Ibu berikan interval di sini, jangan ditulis 20-nya. Tapi dipilih yang ada di antaranya. Misalnya jawaban yang tepat adalah 20, maka kita isikan misalnya di sini 19 dan 21. 20-nya jangan ditulis di situ, karena itu jadi di atasnya, kalau yang selisihnya ada di atasnya, jadi enggak terhitung benar, kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau jawabannya 101, maka Bapak Ibu bisa menuliskan intervalnya antara 100,5, 100,5 dan 101,5 misalnya. Gitu. Jadi diberikan interval. Dan seterusnya, ya, Bapak Ibu. Dan nah ini Bapak Ibu berarti tentunya kan tadi Bapak Ibu ketika memilih objek, kemudian membuat soal, Bapak Ibu juga harus mempunyai jawabannya. Ya, jadi ini yang mungkin Bapak Ibu perlu waktu itu kan mencari ide. Ini jadi permasalahannya seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya menggunakan aplikasinya ini tidak banyak yang mengalami kendala. Gitu ya. Kendalanya itu adalah mencari idenya. Gitu. Jadi mencari idenya. Jadi makanya saya makanya di sini saya berikan namanya, judul workshopnya bukan workshop Math City Map, tapi Materials with Digital Technology. Karena yang menjadi masalah itu sebenarnya mendesain materialsnya, Bapak Ibu. Bikin aplikasi Math City Map pakainya itu mudah. Tinggal klik-klik, upload, selesai. Tapi idenya itu yang tidak mudah. Dan juga membuat solusinya butuh waktu. Gitu ya. Kadang salah ngitung, gitu ya. Jadi siswanya harusnya benar, malah disalahkan. Kan itu kan, jadi kan sering terjadi seperti itu. Sehingga saya paham Bapak Ibu dengan waktu yang singkat ini tentunya Bapak Ibu belum tentu bisa, walaupun tentu pasti bisa, tapi saya kira butuh konsentrasi dan butuh inspirasi. Mungkin nanti sambil makan siang Bapak Ibu, oh ternyata piringnya, nah ini tapi kalau piring jangan digunakan untuk soal materialis Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu bikin soal di situ, dipindah, siswanya datang ke situ, mana lokasinya mana gitu. Jadi ada yang membuat soal gerobak gitu ya Bapak Ibu. Jadi di perempatan ada gerobak, kemudian guru membuat soal di situ, pagi-paginya gerobaknya sudah dipindah, siswanya bingung. Ini ada gerobak di mana gitu. Jadi artinya soalnya dibuat yang tempatnya tetap gitu ya. Jadi jangan objek yang bergerak. Tempat sampah yang dipaku boleh. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memfoto dipaku dulu gitu ya supaya nggak pindah gitu. Jangan membuat soal misalnya Mas Wahid dijadikan soal nanti siswanya ngikuti terus gitu ya. Ya jadi ya. Ada juga soal yang dibuat di kemarin saya temukan waktu review bak kamar mandi rumah. Jangan ya Bapak Ibu, nanti
ada anak-anak sekolah ketuk pintu mau menyelesaikan soal di dapur dan sebagainya itu. Jadi buat soal yang publik, aman dan nyaman. Aman itu juga penting ya Bapak Ibu. Ini saya khawatir kalau nanti anak-anak main Map City Map tapi ternyata di tengah jalan karena Bapak Ibu bikin soal tentang marka jalan gitu ya. Itu bukan tempat yang aman. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu saya kira ini kemudian nanti Bapak Ibu inilah yang butuh waktu sebenarnya mencari ide dan membuat solusinya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada hints Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kira-kira nanti siswa itu butuh bantuan seperti apa gitu ya. Jadi kita siapkan bantuan minimal 2 hints, 2 bantuan. Task about this object Bapak Ibu kenalkan. Ini tempat sampah, tapi ya tadi Mas Wahid, tempat sampah yang tetap gitu ya, tidak bergerak. Tempat sampah itu gunanya buat apa? Jelas untuk buang sampah. Ya. Tapi di sini artinya mengedukasi bahwa buanglah sampah pada tempatnya misalnya. Atau mungkin Bapak Ibu punya ikon di daerah masing-masing. Saya dari Banjarnegara misalnya punya Dawat Ayu, patung Dawat Ayu, jelaskan. Dawat Ayu adalah ini, dan ini adalah patung dibuat oleh siapa, dan kapan, dan sebagainya itu kita sekaligus kenalkan. Dan juga tidak ada salahnya kalau kita kaitkan dengan STEM gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya terkait dengan sains atau teknologi atau yang terkait yang lainnya. Kemudian ini ada untuk kelas berapa? Apakah kelas 7 atau kelas 8? Pastikan jangan sampai anak datang ke lokasi tapi itu bukan soal untuk umur dia gitu ya. Jadi dipastikan dan juga tools yang diperlukan itu apa? Mungkin di sini tidak lengkap tapi saya kira Bapak Ibu sebisa mungkin meminimalisir alat yang digunakan. Jadi supaya siswa nanti jangan-jangan kegiatan di luar ruangan kemudian bawa tas isinya alat-alat kan repot gitu ya. Jadi cukup biar pakai jengkal kita kenalkan kepada anak gitu ya. Biasanya kalau anak-anak di Jerman itu dia mengenal satu langkahnya dia itu berapa senti gitu ya. Jadi nanti ketika di lapangan ya tidak perlu ngukur-ngukur secara manual banyak gitu ya. Termasuk Bapak Ibu. Saya kira juga saya sering mengalami ya Bapak Ibu. Datang ke Simpang 5 kemudian ngukur-ngukur tempat sampah, ngukur-ngukur pot bunga itu kan kalau orang yang nggak tahu ini seperti orang kurang kerjaan gitu ya. Jadi tapi kalau kita cukup dengan melangkah dan sebagainya itu bisa. Jadi itu. Itu ya Bapak Ibu. Tag ini untuk kata kunci. Kata kunci misalnya geometri gitu ya. Kemudian tekan enter gitu ya Bapak Ibu. Jadi tekan enter untuk supaya nanti bentuknya jadi seperti itu gitu ya. Kemudian yang bawah otomatis Bapak Ibu nanti akan terisi nama dan alamat emailnya, siapa penyusun dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini dan seterusnya Bapak Ibu kemudian klik create. Setelah itu selesai, Bapak Ibu sudah punya satu trails. Ya mungkin saat ini Bapak Ibu mungkin belum selesai, tidak apa-apa Bapak Ibu, tapi misalnya mungkin sederhana ada gambaran gitu ya. Jadi terus nanti setelah ini kalau mau latihan atau mau diskusi bagaimana nanti akan saya informasikan di akhir ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada kami punya komunitas gitu ya. Kita punya komunitas untuk saling berdiskusi. Baik, jadi ini setelah semuanya sudah dibuat tasnya, kemudian kita akan pindah ke trails. Jadi Bapak Ibu setelah membuat tas, Bapak Ibu tidak harus membuat sendiri. Bisa juga menggunakan tas yang orang lain buat, kemudian kita rangkai menjadi sebuah trails. Atau bahkan ekstrimnya, Bapak Ibu tidak membuat trailsnya pun juga kalau ada trails yang sudah dipublish di situ, silahkan bisa dipakai. Gitu ya, jadi itu. Atau Bapak Ibu guru yang lainnya sudah membuat dan masih private, Bapak Ibu punya kodenya, gunakan itu untuk kegiatan dengan siswa-siswi Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi itu. Jadi ini kemudian ini ada trails. Untuk membuatnya juga sama. Untuk membuat memang di sini harus ada tas yang harus dibuat dulu gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat trails harus ada tas. Gini. Caranya sama.
Jadi caranya sama, di sini klik tambah, kemudian gambar di sini adalah gambar lingkungan. Jadi kalau tadi memfoto pot bunga, kemudian ada bangunan di sekitar P4TK ini, tapi kalau yang gambar di sini trailsnya itu kita foto objek yang mewakili area sini, misalnya gedung P4TK ada tulisannya. Jadi yang mengidentifikasi bahwa ini adalah lokasi trailsnya ada di sekitar kompleks P4TK. Jadi atau mungkin Bapak Ibu memfoto halaman depan sekolahan, di foto ada nama SMP 1 Semarang misalnya, di foto di depan menunjukkan bahwa trails ini adalah trails SMP 1 Semarang misalnya. Tapi ketika masuk ke tas, ada foto tentang pot bunga, ada foto tiang bendera, ada foto ruang kelas dan sebagainya. Jadi ini yang membedakan antara foto yang tadi dengan saat ini. Title list itu judul trailsnya, misalnya tadi SMP 1 Semarang Trails, gitu ya, atau mungkin Kota Lama Trails, atau mungkin Malioboro Trails misalnya. Kita berikan nama, atau mungkin tidak harus pakai nama trailsnya, tapi jelas misalnya Malioboro, atau mungkin Borobudur, gitu ya. Jadi supaya nanti membedakan dengan nama trails yang lainnya. About these trails, bisa jadi mungkin dijelaskan bahwa trails ini berada di SMP 1 Magelang, dan sebagainya. Dalam trails ini akan membahas tentang apa dan sebagainya, atau mungkin dijelaskan juga tentang SMP 1 Magelang itu adalah SMP apa dan sebagainya. Jadi bisa untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan trails ini. Lokasi tempatkan di lokasi yang berada di sekitarnya. Misalnya kita akan membuat tas, ada di beberapa lokasi di sini, kita pilih berada di tengah-tengahnya. Supaya siswa juga ada gambaran ini lokasinya kira-kira di mana saja, jadi di sekitaran sini. Gitu ya. Negaranya di mana, kemudian kotanya, ini sudah otomatis, ini Sleman. Gitu ya. Jadi ini Indonesia. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ada gamification bisa diaktifkan atau dinonaktifkan, atau bisa menampilkan solusinya atau tidak, itu nanti tergantung Bapak Ibu meng-settingnya. Display hints, atau check answer, atau enter answer, itu juga bisa diaktifkan. Kalau misalnya Bapak Ibu gunakan ini untuk keperluan ujian misalnya. Kalau ujian kan feedbacknya jangan dulu ditampilkan gitu ya misalnya. Kalau feedbacknya ditampilkan, dia bisa bisa beraktivitas dengan 2 HP gitu ya. HP 1 untuk coba-coba, jawabannya salah diulangi lagi, jawabannya benar pakai HP yang satunya untuk mengisi, itu kan bisa gitu. Jadi kan ada banyak kemungkinan, sehingga di sini Bapak Ibu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan gini. Kalau ini dulu ada naratifnya tapi bisa dinonaktifkan. Gitu ya. Jadi ini kemudian create gitu ya. Dan ini nanti tasnya itu akan muncul, ini terus tadi memilih tasnya itu di mana? Itu nanti akan muncul ketika kita sudah memilih, sudah membuat trails ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini coba kita lihat kalau kita misalnya membuat trails ini ya Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja, misalnya ini setelah Bapak Ibu mengunggah foto, kemudian mengisikan beberapa identitas, kemudian kita create, nanti kita bisa melihat ini adalah tas yang sudah kita buat, tapi tanpa trails, tanpa tas gitu ya, trails yang sudah dibuat tanpa tas, dan kita bisa menambahkan add task. Dan ini ternyata sudah banyak tas yang sudah dipublish di sekitar sini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan tas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu, atau bisa menggabungkan antara yang tas yang sudah dibuat Bapak Ibu dengan tas yang sudah ada di sini, gitu ya. Dan ini bisa kita tambahkan tas in the trails atau on task only. Jadi ini karena saya belum pernah membuat soal di sini, berarti masih kosong. Tapi kalau saya klik task from all author, maka di sini kita bisa menambahkan task yang ada di sekitar sini. Misalnya saya akan mengkombinasikan di sini dari beberapa ini ya. Jadi ini misalnya, ini soalnya at home semuanya ya. Jadi ini ya. Jadi ini misalnya sini saya tambahkan add. Kemudian saya tambahkan lagi di sini, ini at home, saya pilih yang bukan at home misalnya.
Ini saya tambahkan. Kemudian ini saya tambahkan lagi. Ini tong sampah saya tambahkan lagi misalnya. Ini tong sampah yang di depan sana ya sebenarnya tadi ya. Atau mungkin ada yang sudah mengupload ini tadi ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini saya tambahkan semuanya, kemudian ini save change, yes, dan ini sudah jadi sebuah trials gitu ya Bapak Ibu. Nah ini sudah menjadi sebuah trials, masih incomplete, apa kurangnya, ini masih have good technical quality. Jadi mungkin ada soal yang di sini yang masih belum memenuhi syarat, jadi di sini nanti masih belum. Tapi saya kira ini juga sudah cukup untuk beraktivitas. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan kode ini kepada siswa. Gitu ya. Berikan ini kode kepada siswa, kemudian di HP itu kan ada aplikasinya itu kan ada memasukkan kode. Ya, siswa diminta untuk memasukkan kode di situ. Gitu ya. Jadi atau Bapak Ibu kalau siswa saya tidak punya atau tidak boleh bawa HP misalnya, Bapak Ibu juga bisa mendownloadkan PDF-nya bentuknya seperti ini, gitu ya Bapak Ibu bisa mendownload dan ya nanti bisa Bapak Ibu download dalam format PDF, gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa coba buka Trails yang ini sekarang, gitu ya. Mungkin saya pilih Trails yang lainnya lagi saja. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya Trails, kemudian siswanya akan coba sekarang coba buka Trails yang sudah dibuat. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan kode ini 576363. Jadi Bapak Ibu untuk menggunakan ini kita berikan kepada siswa meskipun masih private, kita bisa memberikan kode ini kepada siswa, misalnya kita kembali ke aplikasi ini ya. Jadi supaya nanti ini yang ada di ini juga Zoom itu bisa ini. Ini versi HP-nya. Jadi siswa nanti pakai HP seperti ini. Ini tampilannya dari sisi siswa. Kemudian ketika kita punya tadi kode yang sudah kita buat dalam bentuk Trails, kemudian kita copy gitu ya. Jadi kita berikan ini 576363 kita berikan kepada siswa. Siswanya itu seperti ini. Jadi ini ya ini akan tampil daftar Trails yang sudah tersedia di aplikasi yang sudah publish, Bapak Ibu, ini yang sudah publish, mulai dari yang paling dekat dengan kita, ada di lapangan apa nih, Dengkung, kemudian ada Taman Pintar juga ada ya Bapak Ibu, jadi ada beberapa, termasuk Keraton Surakarta ini juga ada Trails di sana, tapi Bapak Ibu, mungkin untuk Trails yang tadi Bapak Ibu buat yang masih belum publish, belum ada di dalam daftar ini, sehingga Bapak Ibu perlu memberikan ini kepada siswa dan diminta untuk klik tanda plus, kemudian masukkan kodenya, kemudian di sini add. Kemudian oke, dan ini Trails-nya. Ini Bapak Ibu bisa mencoba masukkan kodenya tadi, berapa tadi ini? Kalau mungkin sudah membuka aplikasinya, Bapak Ibu masukkan 576363. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah Trails yang saya siapkan, gitu ya Bapak Ibu. Ini masih Trails yang biasa. Kalau nanti akan dibuat dalam bentuk digital classroom yang tadi interaktif dengan siswa bisa melacak lokasi siswa dan sebagainya, itu namanya digital classroom. Saya kira mungkin nanti juga bisa kita diskusikan, gitu ya Bapak Ibu. Sampai jam berapa Mas Wahid? 2 menit ya, saya kira 2 menit. 2 menit cukup untuk membuat sebuah trail, Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, silakan Pak. Ya. Oke. Baik, coba kita lihat ya Bapak Ibu. Kurang tahu ini tempat sampah sudah ada sebelumnya atau memang tadi buat ya, kita lihat di sini. Coba kita lihat apakah punya Bapak atau bisa jadi satu objek digunakan oleh banyak orang itu mungkin gitu ya Bapak Ibu. Ini Pak. Pak Mustafa.
Oh benar, oh, berarti ini saya bisa melihat, jadi ini keliru, saya pakainya akun admin, jadi walaupun sudah masih private tapi saya bisa membuka karena saya admin. Jadi makanya tadi apa biasanya nanti melalui proses review dulu baru bisa publish ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di akun Bapak Ibu tidak bisa mengakses tasnya Pak Mustafa ya. Tapi ini incomplete-nya apa kita cek bersama Bapak Ibu. Taksnya belum, jadi bisa kita lihat. Ya, jadi di atas ini kalau Bapak Ibu, oh ternyata masih incomplete, Bapak Ibu bisa klik tanda edit di atas. Kemudian Bapak Ibu bisa mengedit sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini Bapak Ibu yang memang sering terjadi seperti ini Bapak Ibu. Sudah ngetik tapi tidak di enter, itu tidak muncul. Taksnya apa Pak? Tadi taksnya apa rencananya? Volume ya, jadi mungkin kita bisa mengisikan volume. Tapi setelah itu di enter Pak, sampai tandanya bentuknya bundar seperti itu, gitu ya. Itu baru berhasil, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat untuk kelas 9, nah ini bisa nanti dilengkapi tempat sampah, jelaskan dan sebagainya, dan seterusnya, gitu lah. Ini juga hints-nya, kemudian solusinya juga sudah lengkap Bapak Ibu. Dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa sampah ini dan sebagainya berapakah dapat memuat botol plastik aqua. Jadi botol aqua yang ukuran berapa ini Pak? Botol aqua kecil atau besar gitu. Jadi nanti juga dilengkapi. Gitu ya. Jadi ini tapi ini saya kira sudah bagus gitu ya. Jadi artinya sudah berhasil menghasilkan luaran dari workshop sudah, nanti harapannya Bapak Ibu yang lain juga mempunyai luaran paling tidak ada trails tas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Setelah itu nanti setelah diedit kemudian di save ya Pak ya. Jadi nanti disimpan, setelah itu nanti akan muncul di akunnya. Ini tidak saya simpan saja ya Pak ya. Nanti biar murni buatan Bapak gitu ya. Nanti akan muncul di sini tim reviewer akan melihat dan nanti akan memberikan masukan jika ada yang kurang. Kalau Bapak Ibu akan mempublish. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Oh, bukan yang ini ya, salah. Ya, mungkin untuk menutup sesi ini, Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya ini saya tampilkan ini template-nya ya Bapak Ibu nanti kalau mencari dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu nanti saya bagikan Bapak Ibu ingin mendiskusikan lebih lanjut, Bapak Ibu ada tutorialnya, saya sudah membuat video karena saya paham biasanya saya mengisi acara ini 1 jam lumayan ya Bapak Ibu. Besok saya di Samarinda hanya diberi waktu 25 menit gitu. Jadi jauh-jauh ke Samarinda 25 menit. Itu kan tentunya saya antisipasi dan saya menyiapkan. Jadi Bapak Ibu setelah ini bisa mengakses beberapa video yang sudah saya buat mulai dari registrasi, kemudian kenapa kok tidak diawali dari tadi gitu ya. Jadi kenapa tidak dari saya awal. Ya nanti kalau dari awal Bapak Ibu tidak praktek gitu ya. Jadi dari awal sudah tahu kalau ada videonya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses videonya, membuat dari akunnya, kemudian bisa ini nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi ini nanti kira-kira ada tempat untuk membagikan ya Mas Wahid ya. Jadi nanti bisa bagikan, tapi Bapak Ibu juga bisa nanti masuk ke gini ya. Jadi ini ini ada mata.id, kemudian di situ ada MOC gitu ya. MOC. Nanti linknya juga saya bagikan ke Bapak Ibu, kemudian registrasi di situ, Bapak Ibu. Registrasi dan nanti di dalamnya ada beberapa video penjelasan. Saya kira sama seperti yang saya jelaskan di sini, hanya saja mungkin Bapak Ibu bisa mengulang-ulang apa yang saya sampaikan, mulai dari pengenalan portalnya, kemudian membuat tasnya, kemudian membuat trailsnya, dan seterusnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu
ikuti, dan kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut dan selanjutnya untuk kita komunikasi, kita juga punya, ini jadi persebarannya Match City Map, dan terima kasih pada Mas Wahid dan tim yang sudah luar biasa untuk membagikan pada Bapak Ibu guru, dan ini juga ada link yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk masuk ke dalam komunitas Match City Map di Indonesia untuk saling berbagi, kemudian Bapak Ibu bisa membagikan ini kegiatan saya dengan siswa, videonya ini nanti bisa kita, kemarin Mas Wahid juga sudah mendampingi Bapak Ibu guru berapa? 24 ya Mas Wahid, 24 menulis bunga rampai praktik baik implementasi Match City Map di berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Baik, saya kira seperti itu dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya tentunya banyak kekurangannya, tapi saya kira senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu di sini untuk bersilaturahmi dan bergabung, dan saya ucapkan terima kasih untuk panitia, dan saya ucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Ibu semuanya, dan sehat selalu untuk semuanya. Saya kira itu, terima kasih, dan saya kembalikan ke Mas Wahid. Workshop pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan ST ke-7 dari Selamat Kita. Selamat siang, saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tutup lagi? Silakan lagi. Ada HP-nya yang